Firman-Mu pelita bagi jalan kami. Dan pada malam hari Tuhan kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar isi hati Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang hadir. Mereka yang haus akan firman Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, pulang bawa kesembuhan daripada Tuhan. Mereka yang datang dengan beban yang berat, pulang bawa kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, urapi hamba, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Pakai hamba, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba adalah isi hati Tuhan saja. Dan kami juga Tuhan akan menerima berkat Tuhan, firman Tuhan. Permudahkan firman-Mu agar kami semakin mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk WL, Imam musik, semua yang mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom. Masih lebih keras suara saya. Shalom. Ini ehonya bisa dikurangin ya. Ya. Apa kabar saudara? Dahsyat ya. Banyak berkat, banyak uang. Akhir tahun ini. Ya, pengeluaran banyak nih. Yang berkeluarga pasti banyak pengeluaran, ya kan? THR udah cair? Amin. Hah? Yang belum amin itu berarti belum cair tuh. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini. Saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua untuk pimpinan kantor John SC Panggabean, Bapak John Panggabean, ya orang tua saya sendiri sih. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya kembali, ya. Dan kepada semuanya nih, ini kalau kita boleh lihat hamba-hamba Tuhan luar biasa. Anak muda mengkhotbahi hamba-hamba Tuhan, dokter-dokter. Tapi saya ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan engkau lemah kalau engkau muda. Engkau akan dipakai oleh tuh. Lihat Daud. Goliat bisa dia kalahkan. Walaupun dia masih Tapi saya bukan mengalahkan pendeta-pendeta yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tema yang diusung oleh pimpinan kantor John SC Panggabean adalah Dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan sediakan tempat di sorga bagi kita yang pertama kita memperingati Natal adalah artinya Tuhan datang ke dunia. Berapa kali kita merayakan Natal? Ya mungkin sudah ada yang 60 kali. Sudah ada yang sampai 50 kali bahkan. Kalau saya mungkin baru 30 kali saya merayakan Natal karena umur saya masih muda. Ya. Berapa kali kita memperingati kelahiran Tuhan? Tapi kita sebagaimana manusia mengerti makna Natal itu sesungguhnya. Berapa kali kita datang kepada Natal yang Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan Dia akan sediakan tempat kita di surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita buka dulu Alkitab kita dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Yang sudah di sana katakan amin. Matius 20 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama di malam Natal ini. 2, 3, iya. Sama seperti datang bukan untuk melainkan untuk dan untuk. Slide selanjutnya. Di sini saya menggambarkan Yesus yang tadinya di zona nyamannya, berada di surga. Dia mau datang ke dunia. Di rumah sakit Siloam? No. Di rumah sakit Eka Hospital? No. Di rumah sakit EMC? No. Di mitra keluarga? No. Walaupun di sini ada Pak Dokter. Tapi dia di kandang hewan yang hina. Dia datang ke dunia dengan cara yang tidak manusiawi. Dia datang ke dunia dengan cara-cara yang tidak mewah. Sampai pada akhirnya, karena kasihnya, dia datang ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 katanya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan sehingga tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya udah gak ragu lagi karena sih banyakkan pendeta, amin. Jadi hafal ayat itu sangat luar biasa. Nah, di zona nyaman yang tadinya tidak perlu dia datang ke dunia, dia datang ke dunia. Sampai pada akhirnya dia harus Makanya tema besar dari Natal kantor John Panggabean hari ini mengatakan dia datang ke dunia untuk menebus dosa. Hari ini kita mau belajar.
Yesus datang ke dunia, kalau manusia lahir untuk hidup. Tapi Yesus dilahirkan untuk mati. Mati apa? Menebus dosa saudara. Katakan kanan kirimu, tebus dosa kamu. Makanya jangan berdosa terus. Makanya jangan gosip-gosip terus. Makanya jangan pikirkan yang duniawi terus. Lihat, manusia seharusnya binasa yang harus menanggung setiap dosanya, tapi Tuhan datang karena Dia mengasihi kita. Slide selanjutnya. Kasih Allah datang ke dunia membawa yang namanya misi. Misi Tuhan, slide selanjutnya. Misi Allah datang ke dunia ini. Kita buka dulu Alkitab kita dalam Yohanes 6. Di sana dikatakan, 2, 3, ya, sebab aku telah turun dari bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan datang sebagai anak manusia bukan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Tapi apa dikatakan? Untuk melakukan kehendak di Bapa yang telah mengutus ayat 39 di sana dikatakan, dan inilah kehendak yang telah mengutus aku, yaitu apa? Supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang mau terangkat ke surga? Lambaikan tangannya. Ayo malaikat catat nih, siapa yang ngangkat tangan? Ya. Kita pada akhirnya Tuhan sudah klaim, akan kusediakan tempat bagimu, yaitu di surga. Tapi bagaimana kita mengerti apa yang menjadi misi Allah di dunia ini? Yang pertama, misi Allah datang ke dunia, Dia melakukan yang namanya penebusan. Misi Allah yang kedua datang ke dunia ini melakukan yang namanya penyelamat. Seharusnya kita yang hilang, seharusnya kita yang masuk neraka, seharusnya kita yang binasa, tapi Dia menyelamatkan kita. Dan misi Allah yang ketiga adalah memberitakan kabar Coba saya tanya jujur sama semua yang ada di sini. Gak usah para hamba Tuhan, gak usah, saya menghormati. Para wartawan, berapa banyak kita udah nyatakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang? Banyak. Karena kenapa? Kita menceritakan kebaikan Tuhan bukan karena Tuhan mau kita diberkati. Tapi kita menyatakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang karena Tuhan sudah terlalu baik sama hidup kita. Coba kita pikir dulu ketika kita bangun di pagi hari. Ketika Tuhan tidak mengizinkan mata kita tidak terbuka. Mata kita tertutup. Sanggup gak kita jalan hidup? Coba pikirkan ketika kita baru bangun tidur, kaki kita gak bisa bergerak. Masih sanggup gak kita mengucap syukur sama Tuhan? Harus secara iman Kristen. Maka itu saudara dikasih oleh Tuhan. Kita harus mengerti dulu. Yesus datang itu ke dunia buat apa sih? Tebus dosa Hari kita mau belajar. Kalau saya di kelas sama teman-teman kami mau belajar lebih dalam lagi menggunakan bahasa asli. Izinkan saya untuk belajar sama-sama kita. Ya. Kita belajar bagaimana kita mengerti yang namanya dosa. Kenapa Tuhan tebus kita dari dosa kita? Slide selanjutnya. Dosa itu artinya kesalahan. Kalau dalam bahasa Yunani, evelma atau ilema. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Au. Nanti pulang dari sini, apa tadi khotbah Samuel? Itu bahasa Yunani. Saudara dikasih oleh Tuhan, dosa adalah kesalahan. Kalau dalam King James Version dikatakan debt. Ya, penagih. Dosa adalah hutang. Dosa harus dibayar. Dosa juga harus diselesaikan. Dan dosa juga harus dilunasi. Maka itu saudara dikasih oleh Tuhan. Dosa kita tidak bisa bayar dari hidup kita. Dosa kita tidak bisa bayar dengan harta kita. Dosa kita tidak bisa kita bayar dengan setiap hari datang ke gereja. Dosa kita juga tidak kita bisa bayar dengan kita berbaik hati sama semua orang. Tapi Tuhan sudah membayarnya di atas kayu salib. Makanya dikatakan apa? Teteles
semuanya sudah selesai. Ketika semuanya sudah selesai, selanjutnya, kedatangan Yesus membayar seluruh dosa yang merupakan hutang kita. Katakan kanan kirimu, hutangmu sudah dibayar Tuhan. Sudah dibayar lunas sama Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Kolose 2 ayat yang ke-14. Ini Alkitab yang katakan. Kolose 2 ayat yang ke-14, di sana dikatakan 2, 3, iya. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu dengan pada kayu ini bahasanya kalau saya baca ini kayak bahasa hukum. Mendakwa, ya, mengancam, ya kan? Dosa ini mengancam hidup kita nih, binasa, mati. Tapi apa? Itu dihapus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Ada slide selanjutnya, kita baca bersama-sama. Saya mencatat, Tuhan Yesus tidak pernah berkurang kuasanya jika kita tidak mengandalkan. Dan Tuhan Yesus tidak berkurang mujizatnya jika kita. Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan adalah segala molo adong hepeng, molo dang adong hepeng, bersiu, mintanya ke siapa? Ke pimpinan? No. Ke direksi? No. Sedikit cerita pribadi saya. Suatu ketika dalam pernikahan kami yang pertama dan terakhir, nanti kalau saya ngomongnya salah nih orang wartawan ini bahaya nih. Pertama dan terakhir. Karena kan kita Tuhan ya harus jelas itu ya. Kami menikah dan kami tinggal di satu apartemen. Suatu ketika semua kami harus bayar. Tiba-tiba nggak sadar saldo sudah ludes, habis. Sampai suatu ketika di malam hari, istri saya mungkin masih jalan ya. Nanti bisa konfirmasi, tanya sama dia. Dia bilang gini, kalau masih baru nikah biasanya aku mau nasi goreng. Sebagai suami yang gagah, suami yang baik hati, suami yang keren. Minta nasi goreng gampang apa susah? Gampang. Minta nasi goreng beban gak? No. Paling 15.000, paling tinggi 20.000. Tapi di saat itu, saya tahu bahwa saya tidak punya uang lagi. Yang tidak pernah saya lakukan, rogoh-rogoh tas. Yang tidak pernah saya lakukan, bongkar-bongkar lemari. Malam itu saya lakukan. Barangkali ada duit terselip, saya bisa ambil. Barangkali ada duit atau ada si putih. Paham ya, si putih ya. Amplop. Barangkali ada yang belum saya buka. Tapi sampai pada akhirnya, saya tidak temukan satupun. Akhirnya saya ngomong sama istri saya. Malam ini kita makan Indomie saja. Halo, bapak-bapak, kalau kayak gitu masih kita bisa ngomong? Tapi saya ngomong seperti itu. Pada saat malam itu juga, saya masak mie. Bapak yang baik kan melayani, betul? Betul ibu-ibu? Betul? Saya melayani, saya masak mie, saya sajikan, kami makan karena apartemen kami kecil, kami makan di kamar. Saya taruh, ini Indomie, ini nasi kita. Tak ada satupun kalimat dari kami berdua mengeluh sama Tuhan. Pada saat kami berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Apapun itu, kami berterima kasih. Amin. Kami makan, yes, mie rasa nasi goreng. Semua kami makan. Pada saat pertengahan makan itu, handphone saya bunyi. Ini Tuhan tahu. Tiba-tiba ada bunyi telepon, saya angkat. Halo, bang, kemana aja? Katanya nikah ya? Sorry, aku gak bisa datang. Dalam hati, ya emang kau ngomong-ngomong aja. Saya bilang, iya. Gimana bang?
Aduh, aku nggak enak bang, serius. Coba kirimkan dulu nomor rekening abang. Nah, kalau duit cepat. Saya bilang, oh puji Tuhan, terima kasih. Langsung lah, kalau duit kan cepat kan, langsung kirim. Saya kirim, setelah saya kirim, selesai makan, cuci piring. Saya buka mutasi. Ya dong, manusia. Saya buka. Di situ saya melihat mujizat Tuhan luar biasa. Yang tadinya beli nasi goreng 20.000. Jangankan makan nasi goreng pada malam hari itu. Selama sebulan kita bikin makan nasi goreng. Tetapi bisa. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Dia datang ke dunia, udah tebus dosa kita. Ya, kita belajar lebih dalam lagi. Kisah orang-orang di Alkitab yang hidupnya disembuhkan. Yang pertama, saya belajar dari wanita yang berzina, ketahuan berzina, yang harusnya dilemparkan batu, dirajam oleh batu sampai mati. Tapi apa dikatakan? Yohanes 8 ayat yang 11. Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari, jadi Tuhan yang baik itu tidak akan menghukum kita selama kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Makanya dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa. Ini Tuhan yang katakan. Mulai kapan? Dari sekarang. Malam Natal ini, hari ini, Tuhan katakan, pergilah kemanapun kau melangkah. Dan jangan berbuat dosa. Kalau mungkin tahun 2025 ini, dari Januari sampai Desember awal kemarin, di otak kita, hepeng mamon. Firman Tuhan katakan, jangan berbuat dosa. Ya, kalau kita lebih dalam lagi, memang kalau orang diberkati Tuhan, hidupnya tidak akan minta. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan cukup. Cukup ada mobil, cukup ada motor, cukup ada istri. Semuanya cukup. Tapi kalau hidup kita selalu berusaha, maunya lebih, udah punya motor 1, maunya 2, udah punya 2, maunya 3, udah punya mobil 1, maunya 2. Gak akan kata cukup. Tapi Tuhan mengajarkan kita, mulai dari katakan tepuk dada kita, mulai dari sekarang, aku gak mau berbuat dosa lagi. Yang kedua, kita belajar dari kisah orang yang dalam Alkitab, yang hidupnya disembuhkan oleh Tuhan. Markus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama 2, 3, iya. Manakah lebih mudah? Bangunlah, angkatlah tilammu dan tetapi berkuasa mengampuni. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam tidurmu dan pulanglah ke. Saudara dikasih oleh Tuhan, Markus 2 ini menceritakan kisah ketika ada orang yang lumpuh, yang tahu ada Tuhan datang di wilayahnya. Dan pada saat itu Tuhan sedang memberitakan kebaikan Tuhan, penginjilan. Karena teman-teman orang lumpuh ini sangat ingin temannya bisa berjalan, mereka naik ke atas loteng di salah satu rumah. Mereka gak habis pikir, pokoknya gimana caranya teman saya ini bisa ketemu Tuhan. Akhirnya mereka turunkan teman yang lumpuh ini ke tengah-tengah kerumunan orang banyak dan ketemu sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan gak bilang langsung sembuh orang itu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku telah mengampuni dosa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kisah orang-orang yang ada dalam Alkitab,
Mereka nggak ucuk-ucuk tiba-tiba mereka diberkati, mereka disembuhkan. Tapi mereka menerima yang namanya pengampunan dosa. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ada 3 ciri orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, orangnya meninggalkan masa lalu. Siapa yang gak punya masa lalu boleh angkat tangannya? Siapa yang hidupnya selalu suci? Biar saya sembah. Siapa yang hidupnya gak pernah berbuat dosa? Gak ada ya, pendosa semua mukanya di sini. Ya, memang natur kita adalah tapi kita diampuni. Tadi katanya, di atas kayu salib. Ya. Ciri orang yang mengasihi Tuhan yang pertama, meninggalkan masa lalunya. Buang sampah, dosa, kehidupan lama dengan bertobat. Saya ilustrasikan orang bertobat itu setelah dia melakukan kejahatan, dia bukan hanya stop. Tapi dia berputar balik dan meninggalkan dosa. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan mau diperbudak oleh dosa. Dosa itu banyak sekali. Dari pikiran aja kita bisa buat Dari mata aja kita bisa buat apalagi dengan tangan kita. Kita bisa buat Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, mengerti Natal keberapa ini kita dalam hidup ini. Dosa kita sudah diampuni. Jangan bikin Tuhan jadi kecewa. Jangan bikin Tuhan jadi sedih atas perilaku kita. Jangan cuma rutinitas Natal. Ya, tahun depan ketemu lagi Pak John. Ya, tahun depan ketemu lagi si Samuel. Ya, ketemu lagi si Clara. Ketemu lagi Pak Tulus. Jangan cuma rutinitas. Tapi Natal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menebus dosa kita. Maka kita mau tinggalkan hidup kita yang lama. Yang kedua, ciri orang yang mengasihi Tuhan, mengikuti proses Suatu saat saya pernah jalan ke Cikarang, ada pelayanan di sana. Saya ada lihat di satu truk, saya nggak tahu, dia tulis di belakang gini, ikuti proses tanpa protes. Ketika saya baca, mantap kali orang yang bikin ini. Saya tarik ini, bahwa kita mengikuti proses Tuhan. Nggak boleh protes. Berapa banyak di antara kita ketika kita berdoa, Tuhan, aku mau misalkan, Engkau berkati Tuhan, supaya aku bisa punya motor. Sudah setahun berdoa tapi tidak punya motor. Jangan karena dengan jalan kaki engkau lebih Amin. Amin. Jadi kadang-kadang kita melihatnya harus secara sudut pandang yang berbeda. Kenapa Tuhan gak jawab doa? Saya ada 3 arti kenapa Tuhan gak jawab doa. Tuhan bilang enggak, Tuhan bilang tunggu, atau Tuhan bilang aku mau kasih yang lebih baik. Kan kita melakukan plan dari Januari sampai Desember. Berapa banyak di antara kita yang mungkin doanya belum terjawab. Rencana kita belum terlaksana. Tenang. Tuhan masih tetap baik sama hidup kita. Proses Tuhan juga ditandai dengan apa yang kita dengar. Kalau kita sering dengar yang menakutkan, hal-hal yang membuat kita gelisah, membuat kita takut, hidup kita menjadi takut. Kalau kita mendengarkan, ya di Jakarta banyak begal. Ya di Jakarta banyak orang dihipnotis. Akhirnya kita takut untuk ke Jakarta. Keluar, kita takut. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya ada kejahatan. Tapi Tuhan pasti lindungi hidup kita. Maka kita berani. Ya, kalau kita berani, kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita langkahi, dengan tangan kita, pasti Tuhan buat berhasil. Proses Tuhan itu sulit. Ya, pikul salib berat. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau fokusnya bukan kepada kedagingan, kita meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Coba slide selanjutnya.
proses Tuhan itu bagi siapa? Bagi yang fokus kepada kedagingan. Kayaknya susah banget sih ikut sama Tuhan. Katanya kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Kata siapa? Ya, kalau kita nggak fokus sama kedagingan. Karena hidup kita dia bukan berbicara tentang daging saja. Karena apa? Firman Tuhan katakan Filipi 11 ayat 20 di sana dikatakan, kita bukan orang dari dunia ini. Kita dari Maka dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru. Makanya ada lagu, Tuhan menetapkan langkah orang yang apa katanya? Apabila jatuh loh, tak sampai. Amin. Refnya di rumah. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Gak tahu nih tahun 2026, dunia katakan resesi ekonomi. Harga emas semakin tinggi, dolar tinggi, susah. Tapi Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti hidup kita aman. Yang ketiga, ciri orang yang mengasihi Tuhan. Orang itu pasti mengandalkan penyertaan. Mazmur 91 dikatakan, melekat, mau dipimpin, tidak mudah mengeluh. Bahkan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau terapkan ketiga poin ini dalam hidup kita. Kita mau meninggalkan dosa kita. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita mau siap untuk menerima berkat Tuhan. Kita mau seperti tema dari kantor John S. Panggabean. Sediakan tempat kita di sorga. Bagi kita yang mengasihi Dia. Kita lakukan. Ketiga poin ini. Saya undang dulu satu dari wartawan untuk maju ke depan. Boleh ya? Dari siapa ya? Om? Boleh sebentar maju dulu ke depan? Ya. Ya. Kalau suruh pendeta kan kurang ajar namanya kan. Tapi suruh wartawan oke lah. Ya. Jadi saya mau tutup firman Tuhan saya dengan ilustrasi. Terkadang hidup kita seperti Doni. Kita punya yang namanya bola kehidupan. Tujuan. Apa yang mau jadi tujuan kita. Tapi coba Om Doni hadap ke sana, kanan. Terkadang kita melemparnya, kita nggak melihat tujuan kita. Karena Tuhan tidak kita sertakan dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak menuntun kita. Tapi ketika Om Doni melemparnya tanpa Tuhan, seperti ini akan terjadi. Lempar Om. Sampai enggak? Enggak. Tapi kalau Om Doni menghadap ke Tuhan dan melempar kepada tujuan. Coba lempar Om. Terkadang juga tidak sampai kepada Om serius-serius lah Om. Tenang. Ternyata tema Natal kita, Dia datang ke dunia. Tuhan datang. Tebus dosa Om Doni. Dan Dia sediakan tempat. Dengan mudah. Amin. Terima Om. Lihat dalamnya ada berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh dibuka? Ini berkat Tuhan. Silakan. Saya undang untuk imam musik maju ke depan. Terima kasih Om.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti makna ini dengan sungguh-sungguh. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dan sediakan tempat di surga bagi kita yang mengasihi. Beberapa minggu lalu, saya melakukan perjalanan habis antar istri saya naik motor. Tiba-tiba otak saya ini pengen ngomong sama Tuhan. Hati saya kayak, Tuhan haus. Tuhan lagi di motor. Tiba-tiba tergeraklah tangan saya sebelah kiri. Ambil handphone, buka video. Rekam, saya ngomong sama Tuhan. Dan tercipta lagu ini. Yesus pengharapanku. Yesus jawaban hidupku. Ku berserah hanya kepadamu. Inilah seruan doaku. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lagu ini saya rasa bukan saya yang tulis, tapi Tuhan tuntun dari rohnya. Karena kata-katanya, Yesus engkau pengharapanku. Terkadang kita merasa kayak gak mau, aduh Tuhan gak mungkin, gak sanggup, aku gak bisa. Tapi katanya apa? Akulah pengharapan, akulah hidup. Aku yang akan menyelamatkan engkau. Dan aku yang akan mengangkat engkau dari lumpur dosa itu. Yuk sama-sama, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini. Yesus pengharapanku. Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Ku berserah hanya kepadamu. Ku berserah hanya kepadamu. Inilah seruan doaku. Inilah seruan doaku. Yesus, Yesus pengharapanku. Amin. Yesus jawaban hidupku. Ku berserah hanya kepadamu. Inilah seruan doa. Katakan sekali lagi, Yesus pengharapan. Yesus pengharapan. Yesus, Yesus, Yesus jawaban hidupku. Berserah hanya kepadamu. Inilah seruan doaku. Yesus pengharapan hidup kita. Yesus pengharapanku. Yesus jawaban hidupku. Berserah hanya kepadamu. Inilah seruan doa. Saudara dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan menyediakan tempat kita di surga bagi kita yang mau benar-benar mengandalkan Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita meninggalkan masa lalu kita. Bertobat. Saat ini Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Kalau nanti Tuhan sudah tidak sempat lagi untuk kita temui, gak ada lagi waktu. Tapi malam hari ini, di penghujung tahun 2025 ini, Tuhan masih sempat untuk ditemui. Kalau kita mengasihi Tuhan,
kita juga mau mengikuti yang namanya proses yang Tuhan berikan atas hidup kita. Tapi Pak, bagaimana? Kayaknya berat banget Pak. Kayaknya aku gak sanggup. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Sakit, ya. Susah, iya. Sedih, iya. Tapi Tuhan mau proses kita next level. Dan yang terakhir, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau mengandalkan Dia. Bosmu bisa mengecewakanmu, pimpinanmu bisa mengecewakanmu, orang yang kau percayai bisa membuat engkau sakit hati. Tapi Tuhan tidak akan sekali-kali mengecewakan, bahkan meninggalkan hidup kita. Saya berikan untuk kita semua berdoa sama Tuhan, waktu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pengharapanku, Engkau adalah jawaban hidupku. Kami mau bersandar, mengandalkan Engkau Tuhan. Dunia hari-hari ini bukan semakin baik, dunia semakin jahat, semakin bobrok, bahkan tidak ada harapan di hari esok. Tapi ketika kami mau mengandalkan Engkau dalam segala apapun yang kami lakukan, Tuhan pasti akan memberkati kami. Tuhan, dari mimbar yang kudus ini, hamba berdoa Tuhan, siapapun anak-Mu yang datang ke tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan urapi, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dengan iman percaya kami juga Tuhan, berkat-Mu bagaikan gelombang laut yang tidak akan pernah putus. Begitu pula berkat Tuhan selalu ada dan selalu baru bagi hidup kami. Tuhan, sebelum kami mengakhiri tahun 2025 ini, kami mau melihat ada penyertaan Tuhan. Kami mau melihat mujizat Tuhan terjadi bagi hidup kami. Kalau Tuhan belum sembuhkan kami, sebelum tutup tahun 2025 ini, kami sudah Tuhan sembuhkan. Kalau sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami masih banyak persoalan dalam hidup kami. Memasuki tahun 2026, Tuhan buka jalan-jalan yang baru. Yang tadinya tertutup, Tuhan buka dengan begitu lebarnya. Sehingga kami bisa menerima dan menikmati berkat daripada Tuhan. Yesus pengharapanku, Yesus jawaban hidupku, ku berserah hanya kepadamu. Inilah seruan doaku, Yesus, Yesus seruan doa.